حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 96. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul khamis murajaah. Pelajaran yang kelima mengkaji ulang yang telah kita lewati. Qal akhadna fi adabil utas. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab bersin. Idza atasal muslim wa qala alhamdulillah. Jika seorang muslim dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, faqul lahu yarhamukallah, maka ucapkan kepadanya yarhamukallah. Wa idza lam yaqul alhamdulillah fala taqul lahu yarhamukallah. Jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ia sebagaimana di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Baik. Yang disebutkan kemarin, yang disebutkan itu hadis Abi Musa, dia ini diringkas saja ya, yang di muka surat 92. Kenapa? Yang mana? 95 Bukhari. Imam Bukhari. Sebenarnya yang kita di muka surat 92 ini hadisnya diringkas, yaitu diambil di bagian yang marfu saja. Setelah kita pernah menyebutkan itu tatkala Abu Musa al-Asy'ari sedang ada di antara kedua anaknya, tapi dari istri yang berlainan. Salah satu anak perempuannya bersin mengucapkan alhamdulillah, maka Abu Musa mengatakan yarhamukillah. Salah satu anaknya lagi, anak yang lain laki-laki bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Abu Musa diam saja. Akhirnya yang laki-laki dia lapor ke ibunya. Ketika Abu Musa masuk ke rumah situ, ditanya sama istrinya ini anakmu mengucapkan anakmu bersin, engkau diam saja, tapi anak si fulanah yang itu bersin, engkau mengucapkan doa rahmat. Maka Abu Musa mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jika salah seorang dari kalian bersin kemudian dia memuji Allah, maka doakan rahmat untuknya. Namun jika dia tidak memuji Allah, maka jangan didoakan rahmat untuknya. Sementara anakmu ini tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku tidak mengucapkan rahmat untuknya. Itu kelengkapan ceritanya macam itu. Siapa yang ingat salah seorang ulama yang dia sampai rela menyewa perahu kecil untuk pergi ke dermaga mengucapkan yarhamukallah pada orang yang bersin dan memuji Allah di dermaga, padahal dia sudah di atas kapal itu. Siapa yang ingat ya? Ulama ini sampai rela menyewa perahu kecil untuk kembali ke dermaga, kembali ke pantai demi mengikuti sunnah Nabi ya. Siapa yang ingat? Ulamanya dia ulama, termasuk ulama paling besar ya. Sedikit lagi, bukan Imam Ahmad tapi muridnya ya, murid yang lain, murid yang Imam Syafi'i sih gurunya Imam Ahmad, walaupun dikatakan juga Syafi'i belajar ke Ahmad dalam masalah hadis-hadis. Siapa sedikit lagi ya. Imam Malik. Oh, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Oh, makin tinggi nanti. Muridnya Imam Ahmad. Anak-anak menyerah nih, kita serahkan ke bapak-bapak nih. Salah satu pengarang kitab terbesar di dunia. Ayo, kata Abu Naim aja. Yang Bukhari tadi sudah tak jadi.
Bukan. Satu lagi, muridnya Imam Ahmad, satu lagi. Wah, kalau nggak ada Bukhari, nggak ada Muslim, tinggal apa? Tersisa beberapa kemungkinan. Muridnya Imam Ahmad, satu lagi. Siapa yang ingat? Yaitu apa? Cikgu nak coba. Muridnya Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Sijistani. Sanadnya sahih. Beliau mendengar ada orang bersin di dermaga, maka beliau menyewa qorif, yaitu kapal perahu kecil, pergi ke dermaga, kemudian mengucapkan yarhamukallah untuk dia. Nah, pada malam harinya ketika orang-orang sedang tidur di tengah kapal, terdengar ada suara, Abu Dawud Sijistani membeli surga dengan harga sekian, sesuai dengan biaya dia menyewa perahu kecil tadi. Ternyata dengan sebab itu dia diberi kabar gembira mendapatkan surga, rela keluar duit demi mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang berikutnya, siapa tadi? Siapa tadi? Bukan Imam Mahdi. Imam siapa? Abu Dawud. Iya, Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud Sulaiman ibnul As'af. Kemudian idza tasa'abta, jika Anda menguap, tadi yang bersin sudah. Sekarang yang menguap, jika Anda menguap, faruddahu mastato, maka tolaklah dia semampumu. Fa illam tastati antaruddah, jika engkau tak mampu untuk menolaknya, ya namanya apa? Menguap. Kadang itu tekanan yang dari dalam kuat sekali, badan kita mekanismenya macam itu. Misalkan wa fatah tafak, dan Anda membuka mulut Anda, fadha yadaka ala fik, maka letakkan tanganmu di depan mulutmu. Kenapa harus diletakkan tangan? Untuk apa? Tahan mulut. Iya, kenapa diletakkan tangan di depan mulut? Untuk apa itu? Iya, untuk apa? Mencegah setan masuk. Tak masalah. Bukan gini ya. Nanti tetap masuk setan. Wala taqul ha, dan jangan mengucapkan ha, li'anna syaitan yadhaku minka, karena syaitan akan tertawa kepadamu, menggelakkan engkau. Idza qulta ha, jika engkau mengucapkan ha. Baik. Ini sudah kita lewati. Kemudian yang berikutnya, wa akhadna fi adabi ziyaratil marid. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab ziarah orang sakit, anna ziyaratal marid, bahwasanya mengunjungi orang sakit, min akhlaqil muslimin. Ini termasuk akhlak muslimin. Allati amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari apa itu? Hakul muslim alal muslim khamas, wa fi riwayah sit. Hak muslim terhadap muslim yang lain 5, dalam riwayat yang lain 6. Nah, di antaranya apa? Idza maridha fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Itu dalam hadis Abi Hurairah yang kita lewati di muka surat 94, hadis Abi Musa. Wa'udul marid, jenguklah orang sakit. Siapa yang ingat keutamaan menjenguk orang sakit? Kita akan mendapatkan apa? Iya betul, mendapatkan surga. Terutama apa? Maksud dalam hadis itu apa itu? Ingat ya? Di antara apa? Buah-buah surga. Tayyib. Sebagaimana dalam hadis Sauban, di dalam hadis Ali betul, yaitu malaikat bersolawat untuk orang-orang yang Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang menjenguk orang sakit tadi sehingga dia pulang. Ya. Namanya Sulaiman ibnul As'af. Ibnul Ash'as, namanya agak susah ya itunya, nama ayahnya. Sulaiman ibnul Ash'as. Shin baru sa. Ash'as As-Sijistani. Ya, Ash kemudian baru Ash'as. Memang agak susah itunya cara mengucapkannya. Kemudian yang berikutnya, idza zurta maridon, jika Anda menjenguk orang sakit, fakallimhu bikalamin hasan, maka ajaklah dia bicara dengan perkataan yang baik, yartahu lisamain, yang dia merasa tentram karena mendengar ucapan-ucapan yang baik tadi. Mislu, misalkan apa? Antaqula lahu, Anda berkata kepadanya, la ba'sa, sakitmu ini tidak mengapa, yaitu engkau insya Allah tidak terkena bahaya.
tahurun insyaallah, ini menjadi alat penyuci insyaallah. Ini bahasa-bahasa yang baik. Siapa yang didatangi Nabi tapi malah menolak hiburan Nabi macam ini ya? Iya, orang Badui yang tua renta itu. Dia bilang apa itu? Kalla innaha humma tafur ala syaikhin kabir tuziruhul kubur. Syairnya dipakai untuk membantah Nabi yang mengatakan tahur. Maka Nabi mengatakan fana'am idan. Iyalah kalau begitu. Akhirnya setelah itu dia mati kena penyakitnya itu. Karena berani membantah Nabi, bukan menerima dengan penerimaan yang baik. Bagaimana kalau yang sakit itu adalah orang yang apa itu? Mungkin orang Kristen kah, Buddha kah, Hindu, boleh Pak dijenguk? Boleh tidak dijenguk? Kalau dia bukan orang yang kafir harbi, bukan Yahudi yang sedang memerangi muslimin di sana, dia adalah tetangga, insya Allah tidak mengapa. Allah Ta'ala mengatakan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari berbuat kebaikan dan berbuat keadilan kepada orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini, dan tidak pula mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang berbuat keadilan. Ini dohirnya boleh. Juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana gulaman minal yahud yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang anak muda Yahudi yang dia itu sering berkhidmat, memberikan pelayanan kepada Nabi. Famarid, kemudian dia sakit. Fa dzahaba ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Maka Nabi pergi ke rumah dia dan menjenguknya. Wa indahu abu, di dekat anak ini ada ayahnya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aslim. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, masuklah Islam. Fa nadhara ila abi, maka si anak ini melihat kepada ayahnya. Mungkin minta musyawarah, ini Nabi Muhammad minta saya masuk Islam, gimana? Maka ayahnya mengatakan atik Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka anak ini bersyahadat. Setelah itu dia mati. Hampir aja habis waktunya. Alhamdulillah dia sempat bersyahadat. Kalau tak mau rugi. Baik. Maka kemudian si ayahnya hendak mengurusi jenazah ini. Maka diambil oleh Nabi, mengatakan nahnu ahaqqu bihi minka. Aku lebih berhak, kami lebih berhak untuk mengurusi anak ini daripada engkau. Ya, dia sekarang saudara kami, dia sekarang muslim. Nabi mengatakan ketika anak ini bersyahadat, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi najahu minan nar. Segala pujian bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, menukilkan kalam Imam Ahmad dan lain-lain, yaitu boleh kita menjenguk orang non muslim dengan tujuan untuk melunakkan hati dia, untuk dakwah agar tahu Islam bukan agama terorisme, suka bunuh orang. Bahkan kita ingin agar orang-orang selamat, kita ingin agar orang-orang mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Dan juga sebelum itu, yaitu pada waktu masih di Mekah, pernah nggak Nabi menjenguk orang kafir yang sakit? Pernah tak? Menjenguk siapa? Iya, menjenguk Pak Cik dia. Siapa Pak Ciknya yang kafir yang sakit itu, yang mau mati itu? Abu siapa? Abu Thalib. Iya, Abu Thalib, betul. Abu Thalib yang di dalam hadis itu, bukan si Abu Jahalnya. Baik. Dan kalimat Nabi sama, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Intinya apa? Dakwah di situ bukan hanya untuk menghabiskan biskut, tapi untuk mendakwai dia, menampilkan akhlak yang baik, akhlak Islam yang mulia dan seterusnya. Semoga dia mau masuk Islam, dan itu baik sekali. Baik. Disebutkan, anak baca di dalam kisah nyata itu, anak baca di kitab Arab tentang kisah-kisah orang yang masuk Islam di suatu hospital. Anak lupa di Eropa sana, di negara mana itu, ada perempuan tua orang Kristen yang dia sakit stroke. Didatangi oleh sebagian muslimat, mencoba mendakwahi dia dengan baik mumpung masih hidup. Kemudian ditawari untuk bersyahadat, tapi karena stroke dia tak mampu bicara, tapi dia menunjuk ke langit.
Setelah itu dia mati. Maka kemudian ditanyakan kepada sebagian ulama, apakah seperti ini berarti dia muslimah? Iya, dia muslimah. Tak mampu bicara sudah mengisyaratkan bahwasanya Allah hanya satu dan dia itu di langit, Tuhan hanya satu. Ini boleh menggantikan syahadat. Demikian pula para nas di sekeliling dia bersaksi, oh dia sudah masuk Islam tuh. Nah, berarti boleh. Nah, itu diantara hikmah untuk menjenguk orang sakit walaupun orangnya non muslim agar dia semoga diselamatkan oleh Allah. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 97. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Al-adabu ma'a mautal muslimin. Adab bersama orang-orang mati dari kaum muslimin. Bukan adabnya adalah dimintai berkah atau dimintai kesembuhan tentunya. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslim. Barang siapa mengikuti, maksudnya adalah apa, mengiringinya ke tempat pekuburan dia itu, boleh di depan, boleh di belakang, boleh sejajar, tak masalah. Imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala, bukan agar diberi duit 50. Karena di beberapa masa yang lampau ada yang datang tapi demi mendapatkan duit 50 dari orang besar di Kedah sana. Ya itu niat yang rugi tentunya, tak betul. Baik. Wa kana ma'ahu, dia senantiasa menyertai jenazah ini hatta yusalla alaiha, sehingga jenazahnya itu disolati. Wa yafrugha min dafniha, dan selesai dari penguburannya. Berarti ada dua amalan, yaitu sholat dan mengiringinya hingga dia dikuburkan. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain, maka sesungguhnya dia pulang membawa pahala sebanyak 2 qirat. Wa kullu qiratin mislu Uhud, setiap qirat itu seperti gunung Uhud. Jelas gunung Uhud kalau kita lihat sih besar sekali ya. Tak tahu lebih besar mana dengan gunung-gunung di sini, tak tahu. Tapi jelas itu gunung yang besar sekali. Mendapatkan dua qirat, besar sekali pahalanya itu untuk orang yang mau memberikan syafaat, karena ini hakikatnya syafaat. Kata Imam Ibnu Utsaimin, kita menyolati orang yang mati ini syafaat untuk dia agar dia dirahmati, diampuni, dimasukkan surga dan seterusnya. Kenapa? Manittaba, barang siapa mengikuti. Dan juga sekaligus membantu orang yang hidup. Mungkin apa, membantu membawakan jenazah atau mengurusi ini, mengurusi itu, atau paling tidak menghibur dia. Karena apa? Ketika dia mengalami musibah itu ada orang yang datang berkunjung, menghibur dengan kata-kata baik, bukan malah datang dengan membawa apa, daftar ini utang banyak nih, oh, bukan itu. Wa man shalla 'alaiha, barang siapa menyolati jenazah, summa raja'a qabla an tudfan, kemudian dia pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qirat, maka sesungguhnya dia pulang membawa 1 qirat. Menyolati aja sudah sangat bagus, tapi kalau kita mampu menyertai dia sampai ke pekuburan sehingga dia selesai dikubur, maka ini pahalanya 2 kali lipatnya, yaitu 2 qirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sama dari apa? Hadis Aisyah tentang pahala 2 qirat. Adapun diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, setiap kali selesai sholat beliau pulang. Kemudian beliau diberitahu oleh sebagian tabi'in, ini Abu Hurairah bagi tahu bahwasanya kalau tidak langsung pulang tapi menunggu sehingga jenazah itu selesai ditanam di pekuburan, dia akan mendapatkan 2 qirat. Ibnu Umar langsung marah. Karena apa? Saya tak pernah mendengar seperti ini. Maka kemudian Ibnu Umar menyuruh salah seorang tabi'in untuk menanyakan ke Aisyah, betul tak hadis Abi Hurairah ini? Sambil dia di dalam masjid, dia apa itu, pegang pasir, tangannya terus pegang pasir. Nah, begitu tabi'innya kembali ke masjid mengatakan, betul Aisyah mengatakan hadis yang sama. Kalau dia menyolati, kemudian mengiringi jenazah hingga ke pekuburan, hingga selesai ditanam, maka dia akan membawa 2 qirat. Langsung Ibnu Umar marah dan melemparkan pasir itu ke bawah, mengatakan laqad dhayya'na qararita katsira, sungguh kita telah menyia-nyiakan qirat yang banyak.
Kita tahu Ibnu Umar sangat bersemangat mencontoh Nabi, mencari pahala. Begitu tahu ada hadis yang beliau tidak mendengarnya, beliau sedih. Karena berarti sekian pahala, kesempatan mencari pahala jadi hilang. Ini semangat orang-orang di zaman dulu. Baik. Adapun faedah dan seterusnya kita baca hari Isnin insyaallah, wallahu a'lam. Ya. Hadis yang dah bahasa tu insyaallah tu Rawahul Bukhari.